Selamat datang di acara Icon Talks pada malam hari ini, tanggal 30 Oktober 2023. Ya, ini minggu kelima dalam bulan Oktober, tapi kita bisa bersama-sama ya dalam acara Icon Talks ini. Dan temanya pada malam hari ini sangat menarik. Ini terjadi sehari-hari dalam kehidupan kita, yaitu terkait dengan trauma. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu narasumber kita, yaitu Pak Adrianto Dharma Setiawan. Selamat malam Pak Adri. Selamat malam Ibu Endah dan semuanya. Apa kabar Pak Adri? Baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Adri sudah bisa menyempatkan diri di tengah kesibukan Pak Adri bisa berbagi di acara Icon Talks ini ya Pak. Sama-sama Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, tema kita pada malam hari ini sangat menarik, sangat-sangat menarik dan tadi yang saya katakan terjadi sehari-hari ya, Betul. siapapun kita, ya terkait dengan trauma. Nah, trauma ini bisa kecil, bisa sedang, bisa besar ya Pak Adri. Betul. Dan bisa ada yang sudah terselesaikan, ada yang sebagian terselesaikan, ada bahkan yang belum terselesaikan. Betul. Sangat menarik dan mayoritas dari kita pasti akan mengalami. Baik, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi terkait dengan kenapa trauma ini harus diproses, izinkan saya membaca CV dari Pak Adrianto. Baik, nama lengkap Pak Adri adalah Adrianto Dharma Setiawan, CHT, CET, Certified Hypnotherapy dan Certified EFT Trainer. Latar belakang pendidikan Pak Adrianto adalah sarjana S1 Teknik Geologi Universitas Trisakti Jakarta. Ya. Kemudian pernah bekerja selama 13 tahun di Bank Lipo, yang sekarang berubah nama menjadi CIM Niaga. Dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan itu, beberapa sertifikasi yang Pak Adri sudah ambil. Pertama adalah sertifikasi sebagai hipnoterapis profesional dari Lembaga Quantum Hypnosis Indonesia, ya, yang Betul. saat ini menjadi ADW Gunawan Institute of Mind Technology di bawah naungan Bapak ADW Gunawan. Kemudian sertifikasi yang lain adalah Certified EFT Trainer dari ICEP, International Community EFT Practitioner. Kemudian Pak Adrianto juga mengambil sertifikasi Life Coach Practitioner dari lembaga IALC. Kemudian selain beberapa sertifikasi itu, pengalaman Pak Adri sangat banyak ya, sangat banyak sekali, lebih dari 2.600 klien secara profesional, secara personal maupun ada beberapa yang sifatnya adalah dari kelompok orang ya, perkantoran. Nah, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, ya, baik secara offline maupun online. Betul. Pengalaman uh, terapi Pak Adri memang sangat tinggi sekali ini. Selain itu, Pak Adri juga sebagai pembicara di beberapa tempat, terutama tentang pikiran, mindset, hipnoterapi, realita kehidupan. Oke, dan selain itu Pak Adri juga mengisi beberapa training dan sebagai pembicara di beberapa webinar. Demikian kurikulum vitae dari Pak Adri. Kita silakan Pak Adri langsung menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Bu Endah. Selamat malam Ibu Endah dan semua peserta dari Icon Talk ini. Salam kenal dari saya Adrianto Dharma Setiawan yang biasa dipanggil dengan nama Iwan ya. Jadi malam ini saya akan membawakan suatu topik tentang mengapa trauma harus diproses. Diproses itu artinya begitu banyak orang nggak mengerti bahwa trauma yang pernah kita alami di masa anak-anak itu direkam, ya, direkam di database memori kita, dan kemudian hidup kita itu ditentukan oleh masa lalu kita tanpa disadari. Artinya apa? Ketika orang bilang hidup itu jangan menengok ke belakang, hidup itu lihat ke depan, fokus ke depan,
Itu sebetulnya nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Karena justru hidup kita yang melihat ke depan selalu berpatokan pada apa yang ada di belakang. Apa yang mau kita hindari, apa yang mau kita kompensasi dari apa yang pernah terjadi di belakang sana. Nah, itu bukanlah suatu trauma yang diproses, itu suatu trauma yang dihindari dan dikompensasi, seperti itu. Diproses yang saya maksud adalah dalam arti kita benar-benar nengok ke belakang ke kejadian-kejadian gak enak yang terulang kembali di saat ini, dan kita bereskan energinya, emosi negatifnya, rasanya, makna negatifnya sampai netral. Itu memproses trauma yang tepat yang akan berakibat apa? Berakibat realita kehidupan kita ke depannya akan berubah seperti itu. Maka sekarang saya akan mulai menjelaskan apa yang saya maksud secara lebih detail ya. Semoga di waktu yang sebenarnya kalau mau benar-benar sampai orang mengerti mungkin butuh seharian dan diulang seperti itu. Tapi di waktu yang 1,5 jam ini semoga pada bisa menangkap ya. Saya share screen dulu. Sorry bentar. Ya, jadi para peserta Icon Talk ini adalah lembaga terapi saya ya, EFT dan hipnoterapi klinik, namanya Think Tap Transform. Web saya namanya www.adrianto-eft.com. Kenapa disebut Think Tap Transform? Karena think itu artinya kita harus memikirkan kembali kejadian-kejadian yang nggak enak kita alami. Tap itu kita melakukan tapping di dalam teknik EFT. Dan transform itu kita mengalami perubahan, kurang lebih gambarannya seperti itu. Saya akan mulai menjelaskannya. Saya akan mulai menjelaskan pertama dari the system of human mind. Kenapa gambarnya seperti ini? Karena inilah sistemnya pikiran kita. Di dalam satu tubuh kita, di dalamnya itu ada banyak bagian diri kita yang dibentuk dari pengalaman berbeda-beda di masa lalu. Tapi kalau Pak Andri, mohon maaf, slideshow Pak. Apa? Slideshow. Slideshow-nya kenapa? Di kanan bawah ada gambar cangkir itu, supaya Tunggu bisa. ya. Tunggu. Komputer di bawah ini. Tunggu ya, sebentar saya lihat. Maksudnya slide-nya nggak kelihatan ya, Bu ya? Slide-nya kelihatan, tapi supaya hanya tampil satu slide aja. Slideshow namanya. Di kanan bawah ada gambar cangkir, Bapak. Oh iya, itu udah saya tekan itu di saya. Sebentar ya. Ya ini kan. Nah ini. Oke, belum, ini belum. Di saya udah tampil slideshow nih, Bu. Gimana ya? Coba sebentar ya. Nah ini kan belum slideshow nih kan. Nah ini saya tekan kanan bawah. Ada gambar cangkir. Ya, itu udah saya tekan nih barusan. Nah Kalau ini itu yang kiri nggak kelihatan. Bapak Ibu sekalian udah lihat slide dalam bentuk slideshow atau masih seperti saya? Belum, masih file biasa. oh belum ya? Tunggu sebentar. Mesti seperti apa ya saya? Bapak coba lihat di kanan bawah Udah. Saya udah lihat kanan bawah. Ini saya tekan kanan bawahnya. Ya, slideshow-nya. slideshow. Ya, presentation kan slideshow ini. Iya kan, Bu? Agak beda. Sebentar. Sebentar ya, saya ulang sebentar. Saya ulang sebentar. Kalau Bapak ketik di situ ada tulisan ininya peragaan slide. Iya, betul. Ada. Sebentar ya, Bu ya. Saya ulangnya. Coba ditutup dulu. Oke, saya tutup dulu. Tutup dulu, Bapak ulang lagi. Saya stop share dulu ya. Ya, tutup dulu. Sebentar ya, saya ulang ya. Saya buka lagi. Maaf ya atas gangguan ini teman-teman. Sebentar saya ulang lagi. Nggak apa-apa, Pak. Santai aja. Nah ini kan saya buka ulang. Terus saya langsung ke slideshow dulu. Enggak, sebentar. Di zoom-nya sekarang saya... Oke, sekarang saya share screen dulu. Nih, ini udah ada kan share screen, saya bikin slide sekarang ya.
Apakah udah jadi? Belum. Atau di 100% kan? Sebentar, di 100% kan. Ya, Ini malah udah. ya, oke. Oh, padahal bukan slideshow ini. Oke. Ini jalan ya semua ya. Oke. Saya akan mulai ya. Saya lanjutkan, oke? Ya, Oke, jadi kembali lagi ke gambar ini, The System of Human Mind. Ini ada satu tubuh, tapi di dalamnya ada 3 emosi yang berbeda-beda. Itu menunjukkan apa? Bahwa di dalam diri kita, di database memori kita, itu ada banyak diri kita yang terbentuk dari pengalaman berbeda-beda. Nah, masing-masing diri kita yang terbentuk dari pengalaman berbeda-beda itu saling berdiri sendiri-sendiri. Berdiri sendiri-sendiri artinya saling menyadari keberadaan satu sama lain, tapi tidak saling meniadakan. Jadi artinya, ketika kita pernah mengalami sesuatu yang nggak enak lalu kita lupakan, itu kita hanya lupa, kesadaran kita lupa, tapi peristiwa yang terjadi beserta pesannya, beserta maknanya tetap ada di dalam database memori kita. Saya akan lanjut ke penjelasan lebih dalam ya, seperti ini. Nah, jadi kesadaran dan area memori. Apapun yang ada di kesadaran kita, artinya apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, apapun gambaran-gambaran yang muncul, baik kecemasan, pikiran positif, pikiran negatif, semuanya selalu berasal dari bawah sadar. Yang dimaksud bawah sadar itu buat saya itu adalah dari area memori. Jadi kesadaran kita adalah tampungan dari database memori kita. Nah, momen yang direkam di area memori adalah momen-momen yang tidak enak maupun yang menyenangkan. Yang tidak enak itu adalah yang dimaksud adalah trauma. Yang dimaksud trauma itu adalah semua kejadian yang pernah kita alami dan di situ kita mengalami ketidaknyamanan, baik kita sendiri di suatu keadaan ataupun kita sedang bersama orang lain, ya seperti itu. Kita perlu memahami dulu tentang trauma ini dari level yang lebih apa ya? Dari level yang lebih tepat ya, karena saya baru-baru ini terapi klien saya, anaknya mau mengakhiri hidup gitu ya. Terus saya jelaskan ini dari trauma-trauma bla bla bla, berasal dari momen-momen ini bla bla bla. Dia potong saya, dia bilang, gue nggak setuju tentang yang disebut trauma, katanya seperti itu. Anak-anak gue nggak pernah mengalami trauma-trauma yang bla bla bla. Dia mengatakan seperti itu. Saya meluruskan, saya bilang, kita harus paham dulu tentang yang dimaksud trauma itu. Trauma itu apa? Trauma itu nggak selalu berarti orang digebugin, orang ditamparin, atau dilelepin, atau dimaki-maki, dihina. Iya, itu trauma. Tapi trauma yang dimaksud yang lebih soft tapi bisa berakibat buruk di dalam kehidupan. Seperti misalnya seorang anak yang sehari-hari kesepian. Contohnya ya, anak itu punya kebutuhan emosi untuk selalu dicintai, dimengerti, dan dipahami oleh orang tuanya. Jika itu tidak terjadi, saat dia butuh orang tuanya lagi sibuk, saat dia lagi mau cerita, saat dia menceritakan perasaan-perasaannya, menceritakan hal-hal yang penting kepada orang tuanya menganggap itu nggak penting, itu pun terhitung trauma yang nanti akan dikompensasi ke hal-hal tertentu seperti itu ya. Jadi balik lagi ke poin kedua, semua momen yang mengandung makna dan emosi pain ataupun pleasure yang menyenangkan maupun tidak itu direkam, dan yang hadir dengan peristiwa yang kuat. Misalnya gini, seorang anak dimarahin orang tuanya, seorang anak sangat malu karena sesuatu. Lalu nih peristiwa-peristiwa yang kemudian direkam di database memori itu karena punya energi, itu akan didorong-dorong terus ke kesadaran kita jadi nginget lagi. Lalu kita ngapain setelah itu teringat? Kita pasti mau melupakan karena itu nggak enak. Itu sistemnya mind kita seperti itu. Waktu kita lupa, peristiwa itu tetap ada di database memori dan nanti terulang seperti itu ya. Masuk ke slide kedua. Nah, sifat alami kesadaran. Ini saya jelaskan agak detail ya. Jadi waktu ada peristiwa yang nggak enak terjadi, misalnya ada sesuatu, misalnya seorang anak kecil dimarahin, seorang anak kecil diketawain, seorang anak kecil merasa diabaikan,
peristiwa itu akan hadir dengan suatu rasa yang nggak enak dan kemudian terekam di area memori. Nanti karena peristiwa itu ada emosinya, dia akan didorong-dorong terus ke kesadaran untuk, dan dalam bentuk apa? Dalam bentuk ingatan dan rasa yang nggak enak. Lalu apa yang kita lakukan? Nomor satu, kita berusaha melupakan. Lalu ketika kita di dalam hidup itu jadi lebih, udah bergaul sama orang-orang, udah dapat banyak masukan tentang tentang hal-hal gimana harusnya menyikapi emosi negatif, kita harus apa? Kita harus berpikir positif. Jadi setiap kali ada peristiwa-peristiwa negatif muncul, terjadi, apa yang kita lakukan? Melupakan, lalu kita berpikir positif. Atau kita fokus pada hal lain. Misal berdoa, rekreasi, menghibur diri dengan cara lain. Apa yang terjadi ketika kita lakukan itu? Kita lupa momen-momen gak enak itu, tapi rekaman peristiwanya, diri kita yang mengalami, itu terbentuk jadi bagian diri yang menyimpan itu di database memori, dan nanti tinggal siap kepicu-picu oleh hal-hal yang serupa. Jadi tidak ada yang hilang dari perjalanan hidup kita. Mungkin kita lupa, kita nggak ingat sebagai anak kita mengalami hal-hal nggak enak. Tapi intinya, di masa dewasa, setiap apapun yang memicu perasaan nggak enak di kita, itu artinya kita yang kecil sedang mengingatnya kembali di dalam tubuh dewasa kita. Nah, itu sifat pikiran kita, sifat sistemnya kita. Jadi pertama, sifat alami kesadaran kita selalu hindari manifestasi dan mengkompensasi trauma. Ya. Pertama, menghindari itu dengan cara melupakan, berpikir positif, fokus pada hal lain. Mungkin kita lupa, mungkin kita jadi positif, tapi trauma remains. Trauma itu tetap ada. Lalu kita mungkin manifestasi. Manifestasi itu artinya kita memukul, kita berteriak, kita menangis, kita kabur. Termasuk kita menjalankan nilai-nilai kehidupan terkuat yang banyak dibentuk melalui trauma. Apa contohnya nilai kehidupan kuat? Contohnya misalnya gini, hormati orang tua. Kita harus membahagiakan orang tua kita. Ketika ada nilai-nilai kehidupan seperti itu muncul di dalam diri kita, ini bukan soal benar salah, tapi umumnya itu dibentuk melalui peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman. Seorang anak yang melihat orang tuanya susah payah untuk membesarkan dia atau menyekolahkan dia dan lain-lain, kita lalu akan lalu kita akan tertanam nilai-nilai tertentu yang kemudian kita mau kita mau balas budi ke orang tua kita, atau anak yang kurang ajar terus orang tuanya menangis, dari situ ada pesan-pesan tertentu. Nah, nanti ini akan dimanifestasi dan dikompensasi dalam bentuk perilaku-perilaku tertentu. Termasuk kayaknya kita memukul, kita berteriak. Jadi kalau melihat orang misalnya berantem di jalanan, orang teriak-teriak, marah karena sesuatu, artinya apa? Artinya ada suatu pemicu mengenai dirinya, mengenai bagian dirinya yang menyimpan memori tertentu di masa kecil, yang tekanannya udah numpuk, dan dia manifestasi dengan cara memukul atau berteriak atau kabur, karena tekanan emosinya begitu kuatnya. Nggak bisa diketahan seperti itu, ya. Yang ketiga, mengkompensasi. Nah, ini yang salah satu yang paling penting. Apa artinya mengkompensasi trauma? Kita akan bertindak untuk mewujudkan suatu keadaan yang kita anggap bisa mengubah keadaan dari trauma sebelumnya jadi keadaan berkebalikan. Contohnya, anak dibully, dia merasa rendah diri, dia merasa nggak disukai, dia akan kompensasi ke suatu hal tertentu. Misalnya ke prestasi pelajaran, prestasi olahraga. Sekali lagi, ini kita nggak ngomong benar salah ya, kita ngomong sifatnya sistem kita itu dibentuk ya seperti ini. Anak yang kesepian, merasa sendirian, merasa kayak diabaikan, dia akan kompensasi ke cari teman, pasangan, dan perhatian. Seperti itu. Anak yang sering diabaikan, dia kompensasi ya sama ya, kalau kurang lebih cari ke kompensasi ke perhatian dan cinta. Anak yang keinginannya sering gak terpenuhi, itu dirinya yang pernah kepengen sesuatu tapi gak terpenuhi, itu tetap ada di area memori meskipun dia udah berusaha melupakannya. Nanti ketika dia mampu, umumnya dia akan mengkompensasi apa yang pernah dia begitu inginkan tapi tidak terpenuhi, dalam bentuk-bentuk benda, dalam bentuk-bentuk kemewahan, atau dalam bentuk-bentuk hidup yang seperti yang dia inginkan yang dulu dia nggak dapat. Seperti itu. Itu sifat pikiran kita, ya. Nah,
Nah, yang saya mau jelaskan di sini adalah isi pikiran kita itu adalah hasil pemrograman momen-momen spesifik yang membentuk klaster memori berbeda-beda. Apa maksudnya klaster memori berbeda-beda? Ini maksudnya. Jadi, setiap pengalaman membentuk satu file tertentu. Pengalaman lain membentuk file-file lain. Pengalaman yang lain lagi membentuk file yang lain lagi. Artinya, di dalam diri kita ini, di database memori kita, ada begitu banyak diri kita yang alami pengalaman berbeda-beda, semua direkam dengan makna dari peristiwa-peristiwa masing-masing. Dan ini saling terhubung, tapi saling berdiri sendiri-sendiri. Artinya apa? Kita yang pernah tersakiti di hal tertentu, lalu orang yang menyakiti kita minta maaf, mungkin perasaan kita jadi membaik, tapi kita yang tersakiti ini tetap ada. Kita yang pernah merasa begitu malu karena keadaan diri kita mungkin dulu nggak mampu, miskin, terus nggak berprestasi, terus sering dihina, lalu kita mengkompensasi menjadi berprestasi, lalu dewasa jadi hebat, jadi kaya raya. Perasaan kita berubah, keadaan kita berubah. Tapi diri kita yang pernah trauma itu tetap ada di database memori, di filenya sendiri. Cuman kita yang dewasa tidak merasakan perasaan itu lagi. Tapi nanti bisa kepicu-picu dan keulang. Nah, itu pentingnya kenapa trauma harus diproses. Karena semua trauma yang pernah kita alami tetap ada di database memori kita. Nah, ini sebenarnya hidup kita ini bisa dilihat di dalam bentuk diagram sederhana ini. Ya, keseluruhan hidup kita ada di dalam di dalam diagram ini. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Jadi pertama nih, kita sebagai anak kecil, kita sebagai bayi, waktu kita dalam kandungan, mungkin ada momen-momen penting yang dialami. Misalnya di dalam waktu kita jadi janin dalam kandungan, orang tua kita berantem dengan suara keras, saling memaki, saling berteriak, melempar barang, memecahkan barang. Kita yang janin yang udah punya kehidupan akan merekamnya di database memori. Emosinya ibu kita, emosinya ayah kita itu direkam sekalian. Seperti itu ya. Jadi itu jadi database awal. Momen-momen yang menyenangkan juga direkam. Misalnya orang tua kita rukun, orang tua kita saling pokoknya hidupnya cukup bahagia, itu juga direkam, dan kita yang janin di dalam ini akan nyaman, akan tenang. Sedangkan kalau orang tua kita mengalami hal-hal yang gak enak, kita yang janin pun merasakan ketidaknyamanan. Ini pertama ya. Lalu kita jadi bayi, kita lahir, kita alami momen menyenangkan ataupun tidak, itu semua ada rekamannya sendiri-sendiri. Artinya apa? Ada diri kita yang mengalami ini, mengalami itu, mengalami ini, mengalami itu, semua berdiri sendiri-sendiri dengan cara berpikirnya masing-masing. Meskipun ada di dalam satu tubuh ini. Lalu sistem kita bekerja. Hal-hal yang gak enak akan kita siasati, kita atasi, kita manifestasi dan kompensasi, seperti penjelasan saya yang tadi. Cara manifestasi, cara mengatasi dan kompensasi itu dimulainya dari pemikiran, lalu kita wujudkan dalam bentuk perilaku. Perilaku yang bisa diamati dan akibatnya dalam kehidupan. Artinya apa? Kita yang dulu pemalu, mungkin karena momen-momen tertentu yang kita alami trauma, lalu kita bisa ubah, kita kompensasi, kita jadi super percaya diri. Itu perilakunya bisa diamati dan akibatnya dalam kehidupan juga bisa diamati. Kita yang dulu kesepian, kita yang dulu merasa nggak ada yang suka, nggak ada yang sayang, lalu kita kompensasi dan kita berhasil. Kita jadi banyak teman, kita jadi disukai di teman-teman. Itu perilakunya bisa diamati dan akibatnya realitanya dalam kehidupan juga bisa kita lihat. Jadi banyak teman, kemana-mana disambut, kemana-mana apa. Nah itu semua adalah perilaku yang bisa diamati hasil mengatasi manifestasi dan kompensasi trauma-trauma. Tapi ingat, kita yang trauma tetap ada di dalam meskipun nggak muncul di perasaan dan kesadaran kita. Nah ini yang kita mau hindari, pola berulang. Pola berulang akibat hukum alam semesta yang mengakibatkan seseorang mengalami kembali masalah kehidupan yang pernah dialami di masa kecilnya. Jadi umumnya ya, dari hasil pengalaman terapi saya yang 2.600-an klien, setiap masalah besar yang kita alami di saat kuliah, di saat dewasa, di saat tua, itu pasti ada potongan-potongan momen trauma-trauma masa kecil yang berulang kembali.
seperti itu. Tapi umumnya kita yang mengalami tidak akan menyadari hal itu. Kita taunya cuman kita merasakan hantaman dan pukulan kuat dalam kehidupan karena terjadi itu, tapi di dalamnya itu ada potongan-potongan trauma masa kecil kita. Itu hampir pasti selalu seperti itu. Nah, sekarang kita mau bahas peristiwa apa aja sih yang bisa mengakibatkan seorang bayi, seorang anak itu trauma. Pertama, keadaan sepi dan sendirian. Keadaan gelap. Dimarahi. Dimarahi itu artinya ada sosok lain, figur otoritas dengan tekanan emosi marah karena sesuatu, dihantamkan ke kita. Jadi emosi orang itu ada, emosi kita merespon itu, misalnya kita takut, kita nggak berdaya, kita sedih, itu juga ada. Itu ada rekamannya semua di database memori. Ditertawakan dengan emosi merendahkan, melecehkan, itu juga ada rekamannya ya. Bentakan suara keras, diabaikan saat kebutuhan emosi ingin dipenuhi, misalnya ingin diperhatikan, ingin bermain, ingin dipeluk, namun diacuhkan. Diacuhkan ini mungkin bukan karena pertama-tama, ini umumnya terjadi antara anak dengan orang tua, karena pertama anak itu pasti interaksinya dengan orang tua, kecuali anak-anak yang lahir yang diserahkan ke panti asuhan ya. Nah, pertama-tama pasti terjadinya dari orang tua, dan nanti itu akan terulang-ulang lagi dari orang lain. Jadi kayak anak itu punya kebutuhan emosi, misalnya untuk apa ya, diperlakukan intim, diperlakukan dengan hangat, itu maknanya dicintai. Jika itu tidak terpenuhi saat dia butuh, maka ini jadi pain, ini jadi trauma. Tidak dipahami juga, misalnya gini, anak nggak mau les piano, tapi dipaksa les piano. Meskipun nanti mungkin anaknya senang, anaknya berprestasi, tapi dia yang pernah dipaksa juga tetap ada di database memori, dan nanti akan kepicu lagi, mungkin bukan melalui bermain piano, tapi dia dipaksa melakukan sesuatu oleh figur otoritas. Nah, itu pengulangannya bisa seperti itu. Ya. Tidak dipahami, artinya tidak dipahami perasaannya. Saya nggak mau tapi harus. Kenapa orang tua maksa? Orang tua maksa umumnya untuk kebaikan anak. Kenapa orang tua maksa? Misalnya banyak sekali nih peristiwa kayak gini. Dulu waktu kecil orang tua pengen les piano, tapi nggak bisa karena nggak mampu. Dulu orang tua kepengen anaknya misalnya sekolah tinggi, tapi nggak bisa, nggak mampu. Nanti kalau orang tuanya mampu, dia akan mengkompensasi itu tanpa disadari ke diri anaknya seperti itu. Dan di saat anaknya ada di level perasaan yang berbeda, ini akan jadi trauma. Nah, ini termasuk rasa tidak dipahami. Dibandingkan, nggak usah dibandingkan secara langsung. Dibandingkan secara tidak langsung pun, ini akan mengakibatkan perasaan rendah diri dan merasa nggak ada apa-apanya dibanding dengan orang yang kita sedang dibandingkan. Jadi misalnya gini, ada kakak adik di dalam suatu keluarga. Waktu kakaknya dapat nilai jelek, orang tuanya berusaha menghibur misalnya. Gak apa-apa, nanti belajar lagi seperti itu. Dengan lebih baik, nanti pasti dapat nilai lebih baik. Di situ pun ada makna bahwa orang tua mengharapkan lebih. Lalu misalnya adiknya dapat nilai bagus, dipeluk, dibelikan mainan, dibelikan hadiah. Tanpa orang tuanya membandingkan, sistem pembandingan di sistem kita itu udah jalan. Dan di saat itu kita langsung membandingkan diri dengan adik kita atau saudara kita, dan kita akan merasa diri kita nggak ada apa-apanya, di situ lebih dicintai dan lain-lain. Itu pun termasuk trauma yang tidak disadari oleh banyak orang. Dipukul secara fisik, apalagi kalau ini udah main fisik, jatuh, terkena benda keras, ini adalah trauma fisik. Dan ini di sini juga ada emosi negatif, misalnya rasa takut dan lain-lain. Disalah-salahkan sambil dimarahi. Ini hanya contoh kecil ya yang saya berikan ini, karena ada begitu banyak momen lain yang bisa membentuk seseorang trauma, tapi rangkumannya kurang lebih seperti ini. Ini yang dimaksud yang terjadi di masa anak-anak dan nanti terulang-ulang lagi. Nah, ini momen-momen spesifik yang mendatangkan trauma seperti ini. Orang tua bertengkar di depan anak, di dalam diri anak yang bereaksi seperti ini ada campuran emosi ayahnya, ada campuran emosi ibunya, beserta nilai-nilai kehidupan ayahnya yang dilanggar oleh ibunya atau sebaliknya, ini semua masuk. Jadi artinya si anak
ini tidak mengerti, tapi dia merekam kenapa ayahnya marah, kenapa ibunya marah dari kata-kata yang disampaikan, dan nanti ini akan jadi bagian dari realita kehidupannya. Sampai seperti itu sistem kita, sistem pikiran kita bekerja. Moment specific pain, ketika seorang anak melihat kekerasan, terus dia ketakutan, dia dipeluk kakaknya, meskipun dia nyaman dipeluk kakaknya misalnya, tapi rekaman ini juga tetap ada. Jadi begitu banyak rekaman kita. Keadaan kemiskinan, ini juga ada rekamannya. Seorang anak yang diancam, dibully, dijauhkan karena sesuatu, ini ada rekamannya, dan ini jadi trauma yang kelak akan disiasati dan dikompensasi. Nah, ini adalah sifat-sifat pikiran dalam sifat pikiran dalam menghindari dan menyiasati trauma. Ini kan trauma-trauma ya yang semua ini. Nah, ini cara menghindarinya, menutup mata, menutup telinga, tidak mau melihat, tidak mau mendengar apa yang terjadi. Nanti waktu seorang anak melakukan ini akan dibawa dewasa. Jadi artinya apa? Ketika nanti di masa dewasanya, di masa remaja dewasanya terjadi hal-hal yang nggak enak, nggak menyenangkan, dia akan berusaha tidak memperdulikan itu. Dia akan cuekin aja, sebodoh amat, nggak peduli. Iya, nggak peduli itu adalah bagian dirinya yang mencoba mensiasati, menghindari kejadian-kejadian gak enak. Sedangkan dirinya yang terpapar oleh kejadian-kejadian gak enak itu tetap ada di database memorinya. Avoiding pains termasuk adalah kabur. Kabur itu artinya apa? Kabur dari kuliah. Kabur itu artinya gini, seseorang yang misalnya kuliah, terus di satu titik dia berhenti kuliah, dia keluar kuliah karena nggak sanggup melanjutkan, karena entah karena pelajarannya terlalu berat, entah karena lingkungannya nggak menyenangkan, di dalamnya terjadi apa-apa, entah karena dosennya killer. Pokoknya seseorang yang kemudian kerja pindah-pindah, kuliah berhenti atau pindah-pindah, di sekolah juga karena terjadi sesuatu ini keluar dan pindah-pindah, itu termasuk avoiding pains. Sekali lagi, teman-teman, kita tidak bicara benar salah. Kita bicara tentang sistem bekerjanya pikiran kita dalam menyiasati dan mengkompensasi trauma. Ya. Ini kita bawa dewasa. Jadi kalau kita waktu kecil terbiasa menghindar, tidak menghadapi masalah kita karena kita takut, karena kita nggak sanggup, kita nggak mampu, sampai tubuh kita dewasa, usia kita menua, diri kita yang anak-anak tetap berperan seperti itu. Ini yang perlu dipahami. Kita akan tetap menghindar dari yang kita tidak inginkan, tapi kelak, suatu saat, kita tetap akan harus berhadapan dengannya lagi. Berdoa, ya. Orang berdoa, ini adalah salah satu cara untuk, menghapus rasa-rasa nggak enak untuk merubah realita. Berdoa itu powernya besar. Tapi yang perlu dipahami adalah ketika kita misalnya berdoa dihindarkan dari suatu kesulitan yang mengancam, lalu kesulitan itu tidak terjadi, ya mungkin itu memang kuasa doa. Tapi kita yang takut suatu kesulitan artinya apa? Di masa lalunya ada suatu rekaman trauma tentang kejadian-kejadian yang kita takutkan yang muncul kembali kepicu sesuatu. Jadi ketika kita berdoa dan kejadian tidak terjadi, atau kita berdoa atas suatu situasi sulit lalu terjadi perubahan, kesadaran kita hanya sedang menjalaninya dari waktu ke waktu, tapi yang pernah direkam itu tidak hilang. Dengan pemicu yang tepat itu akan muncul lagi dan terjadi lagi. Nah, ini sekarang tentang manifestasi dan kompensasi. Nah, misalnya ini seorang anak yang biasa dulu kecil, kurus, dan lain-lain, lalu karena banyak ledekan, dia merasa lemah dan lain-lain, dia mengkompensasi dengan berlatih fisik. Terus orang yang biasa kesepian, mengkompensasi dengan selalu cari suasana di mana dia punya teman-teman, dia punya orang untuk bersama-sama senang-senang, happy-happy. Orang yang dulu merasa pernah dipukulin, terus nggak berdaya, pernah dibully, lalu mungkin mengkompensasinya dengan berlatih bela diri dan kemudian jadi juara bela diri dan lain-lain, sekaligus juga dapat uang di sini. Orang-orang yang dulu keinginannya sering nggak terpenuhi karena suatu keadaan, entah karena dibatasi oleh nilai-nilai orang tuanya tentang harus berhemat, harus apa, bla bla bla, atau dulunya nggak mampu,
nanti kemungkinan akan mengkompensasi jadi keadaan di mana dirinya mampu dan umumnya semua yang pernah diinginkan itu akan dikompensasi. Ya, bisa aja kalau kalau teman-teman ingat dulu ya, ada peristiwa ada salah seorang pejabat yang ketahuan korupsi, terus rumahnya digeledah, di dalamnya ada koleksi-koleksi action figure. Kalau teman-teman tahu action figure itu kayak robot-robotan, kayak apa tokoh-tokoh superhero di film-film yang mahal-mahal, ada yang harganya sampai puluhan juta, belasan juta. Itu jelas, itu mengkompensasi apa yang pernah nggak terpenuhi di masa lalunya, apa yang diinginkan tapi nggak terpenuhi lalu dikompensasi, kurang lebih kayak gitu. Ini ya, ketika seseorang itu saling jatuh cinta, lalu merasa dicintai, merasa dirinya begitu berharga, merasa dirinya begitu istimewa buat pasangannya, umumnya rasa itu adalah kebutuhan emosi yang terpenuhi yang mengkompensasi satu momen-momen di masa lalu di mana dirinya pernah merasa berkebalikan dari ini. Merasa nggak dicintai, merasa nggak diinginkan. Buktinya apa? Buktinya kalau misalnya seseorang putus dari hubungan cintanya, lalu untuk alasan apapun diselingkuhi kah, atau karena memang nggak cocok dan lain-lain, lalu mereka putus, lalu merasa begitu terpukul dan lain-lain, itu karena apa? Kesadarannya ditarik kembali ke area-area trauma awalnya yang sebelumnya terkompensasi oleh kebutuhan emosi yang terpenuhi dari hubungannya dengan pasangannya. Seperti itu ya. Ya, ketika seseorang menjadi orang yang tenar, yang dikagumi, ini juga umumnya kompensasi atau manifestasi dari sesuatu keadaan yang berkebalikan dulu. Seperti ini. Nah, balik lagi ke sini, semua pengalaman kita direkam di dalam klaster-klaster memori yang berbeda-beda. Kesadaran kita itu terhubung di kesemuanya, tapi semuanya di dalam itu berdiri sendiri-sendiri. Jadi artinya kita bisa ingat kita mengalami ini itu, tapi sekarang keadaan kita berubah, tapi kita yang mengalami ini itu dulu, itu tetap ada. Seperti itu ya. Di sini akan dijelaskan lebih dalam lagi. Bagian diri kita yang sekarang sadar dan paham akan mengapa masalah seperti ini terjadi dalam hidup kita, bukanlah bagian diri yang mengalami masalah. Misalnya gini, di sini ya, saya akan jelaskan di poin kedua aja yang lebih jelas. Bagian diri kita yang sekarang berterima kasih pada orang tua yang keras dulu, bukanlah bagian diri yang mengalami kejadian yang menyedihkan itu di masa kecilnya. Artinya gini, paling sering tuh saya alamin gini, orang yang sukses, orang yang hidupnya hebat, lalu punya suatu masalah kehidupan, lalu datang ke saya, dan kalau saya menggali tentang masa kecil, tentang gimana perjalanan kehidupannya, umumnya ada cerita gini, orang tua saya sangat mencintai saya, tapi ayah saya keras, ibu saya tegas. Dari pernyataan itu aja, di kesadarannya itu udah menjalani dua database memori yang berbeda. Pertama, tentang buktinya orang tua mencintai itu apa, ada peristiwa-peristiwanya, tapi dia tegas, dia keras, itu ada database memori sendiri. Di kesadaran itu terhubung, tapi di dalam itu klaster memori berbeda-beda, seperti itu ya. Nah, jadi kalau ada bagian diri yang sekarang berterima kasih, misalnya gini, kalau dulu bokap gua, papa gua, mama gua nggak keras sama gua, maka gua nggak akan jadi seperti sekarang ini. Gua berterima kasih kepada mereka karena mereka dulu keras. Itu yang ngomong kita yang dewasa. Bukan kita yang anak-anak yang dulu sedih, dulu nangis, dulu takut karena kerasnya orang tua kita. Diri kita yang anak-anak itu tetap ada, tapi nanti kepicunya mungkin bukan dari orang tua lagi. Dari rekan kerja, dari atasan, dari pasangan, dari mertua. Itu, begitu sifat pengulangan ya. Bagian diri kita yang sekarang bersyukur atas suatu kejadian buruk besar di masa lalu karena ternyata sekarang implikasinya bagus, karena ternyata yang dulu buruk itu sekarang itu ternyata kemudian membawa kebaikan. Kita yang bersyukur ini adalah kita yang dewasa, bukan kita yang dulu takut waktu mengalami itu. Kita yang dulu takut waktu mengalami itu, waktu dulu sedih mengalami itu tetap ada. Dan bisa kepicu-picu lagi oleh suatu situasi yang mirip. Itu sifat sistem kita, semua berdiri sendiri-sendiri di database memori. Bagian diri kita tuh banyak.
Nah, sekarang kita ngomongin bagian diri. Isi tiap klaster bagian diri, jadi gini, bagian diri yang dimaksud itu adalah kumpulan memori yang terdiri dari kejadian-kejadian yang serupa. Di dalamnya tuh ada nilai-nilai kehidupan, ada sistem kepercayaan, ada aturan-aturan, ada trauma, dan ada cara kita mengkompensasinya. Seperti itu. Nah, itu isi tiap klaster bagian diri. Isinya adalah pikiran kita, apa yang kita pikirkan. Isinya adalah perilaku kita, apa yang kita lakukan untuk misalnya saat mengalami trauma, siasatinya gimana, kompensasinya gimana, itu ada. Terus, apa yang kita rasakan, emotions, what we feel. Jadi di dalam satu klaster bagian diri kita yang terdiri dari memori-memori yang sejenis, itu isinya pikiran, isinya emosi, isinya perilaku, di dalamnya juga ada nilai kehidupan, aturan kehidupan, dan ada trauma. Jadi kalau kita sekarang menjalani kehidupan kita, misalnya, bagi kita penting untuk disiplin, penting untuk menghargai orang, penting untuk mendidik anak dengan baik, penting untuk anak sekolah sampai tinggi, penting untuk jadi kaya raya, penting untuk bersikap sopan hormat pada orang tua. Itu semua adalah bentukan momen-momen di masa kecil kita, yang nanti kelak berbenturan dengan bagian diri lain yang punya isi berbeda lagi. Seperti itu, ya. Nah, ini gambaran yang paling tepat seperti yang paling awal tadi. Di dalam satu area, ya kita gambarnya kepala ya, karena apa? Karena di kepala ada otak. Orang pikirnya secara umum pikiran kita muncul dari otak kita, tapi banyak ahli juga yang menganggap bahwa pikiran itu munculnya dari setiap sel-sel tubuh kita yang punya kecerdasan. Tapi intinya, di dalam satu diri kita, ini ada diri kita yang lain-lain banyak. Ada diri kita yang berpikir tertentu tentang uang, ada diri kita yang berpikir tertentu tentang kesehatan, ada diri kita yang berpikir tertentu tentang relationship, tentang apapun yang penting dalam hidup, tentang agama dan lain-lain. Nah, ini semua berdiri sendiri-sendiri, tapi di dalam satu tubuh kita yang menghubung-hubungkan semuanya. Keberadaan yang satu tidak menghilangkan keberadaan yang lain. Jadi misalnya kita takut, lalu kita takut karena misalnya kepicu sesuatu, artinya kita kehantam sama suatu peristiwa saat ini yang sebenarnya merupakan trauma masa lalu yang terulang, lalu kita berdoa dan kita jadi lebih tenang. Kita yang lebih tenang bukanlah kita yang takut tadi. Ini sistem kita yang paling penting dipahami oleh teman-teman semua, ya. Nah, konflik batin itu artinya hadirnya dua atau lebih bagian diri yang mempunyai isi database memori yang saling bertentangan. Contoh, seseorang yang menjadi trauma, menjadi pusat perhatian. Misalnya dulu ditertawakan karena melakukan hal yang konyol, lalu dia takut jadi pusat perhatian. Tapi nanti harus presentasi karena ditugaskan di pekerjaannya. Nah, ini kan konflik batin. Artinya dia yang punya benefit di pekerjaan, dapat gaji, dapat pemenuhan kebutuhan apapun, harus presentasi itu nanti akan memicu ingatannya tentang jadi pusat perhatian dan ditertawakan. Takut, diketawain, tapi harus. Itu konflik batin. Seseorang yang takut naik pesawat karena alasan tertentu, tapi harus pergi ke suatu tempat untuk bekerja. Lagi-lagi ini konflik batin. Saya banyak banget beresin orang takut naik pesawat yang ujungnya kemana? Takut apa? Takut naik pesawat. Kenapa? Takut turbulence. Kalau turbulence kenapa? Nanti jatuh. Kalau jatuh kenapa? Nanti mati. Lalu pikiran mereka berhenti di mati. Padahal kalau didalami lebih lanjut, kalau mati kenapa? Nanti keluarga saya kehilangan saya. Artinya apa? Dulu waktu kecil, traumanya adalah tentang kehilangan, tentang keterpisahan. Bukan selalu berarti kematian. Seorang anak yang begitu butuh orang tuanya, tapi di saat itu orang tuanya nggak ada karena harus pergi kerja pun, itu adalah keterpisahan yang kemudian nanti bisa kepicu lagi dengan ketakutan naik pesawat. Kayaknya nggak ada hubungannya, tapi di dalam itu selalu terhubung. Seseorang yang merasa harus datang ke reuni karena misalnya ditunggu teman-temannya, artinya dia diharapkan, dia diinginkan. Tapi misalnya istrinya nggak suka, dia reuni, istrinya posesif, dan dia takut sama istrinya. Atau kebalik, ini seorang istri yang harus datang ke reuni, tapi suaminya nggak suka, dan dia takut sama suaminya. Ya sami mawon, pokoknya ini konflik batin. Ya. Kita tidak akan mengalami masalah kalau tidak punya konflik batin. Semua masalah kita pasti di dalamnya ada konflik dua bagian diri yang berbeda.
Sedangkan bagian diri itu terbentuk dari momen berbeda-beda. Nah, ini contoh orang konflik batin. Kita yang seakan-akan satu ini, tapi di dalam saling sibuk sendiri dalam bentuk self-talk, pikiran yang berbenturan, dan lain-lain. Ya. Nah, sekarang kita mau ngomongin kenapa trauma itu bisa terulang. Kenapa di dalam masalah kehidupan yang di masa dewasa ini, ternyata di dalamnya ada potongan momen-momen trauma masa kecil. Kenapa bisa terulang? Nah, inilah perannya hukum ini. Di agama-agama tertentu, Hindu Buddha disebut hukum karma, di agama Kristen Katolik disebut tabur tuai, mungkin di agama Muslim mungkin disebut hukum sebab akibat, internasional disebut dengan law of attraction atau hukum tarik menarik. Ya. Semuanya ini, kalau bagi saya ya, nggak tahu bagi ahli-ahli yang lebih ahli lagi tentang hukum-hukum ini, semuanya ini adalah hukum yang sama, yang menyampaikan apapun yang kita rasakan, kita pikirkan, kita lakukan dengan emosi yang kuat akan terwujud, akan kembali, seperti itu. Jadi sebenarnya setiap keadaan yang kita alami sejak kecil, baik itu pain atau pleasure, baik yang tidak menyenangkan maupun menyenangkan, itu emosinya kita vibrasikan ke hukum-hukum alam semesta dan suatu saat itu akan kita alami lagi. Saya ambil satu contoh simple aja tentang gimana pola pengulangan yang terjadi ya. Ada klien saya umur sekitar 18-19 mau kuliah, dia bilang, saya punya masalah. Masalah saya adalah kalau saya berteman, saya memberikan kepercayaan 100% ke teman, tapi ujung-ujungnya saya akan dikhianati atau dimanfaatkan atau dibohongin. Saya tanya, di masa SMA ini berapa kali pernah terjadi? Kayaknya 3 kali. Di SMP pernah nggak terjadi? Kayaknya 2 atau 3 kali. Saya tanya lebih dalam. Di SD, dia mengingat-ingat, terus saya tanya, kapan rasanya kamu pertama kali begitu percaya sama seseorang, tapi kemudian dibohongin atau dimanfaatin? Karena dia sedang membicarakan masalah itu, sebenarnya kesadarannya sedang tenggelam di database memori itu, di bagian dirinya yang mengalami itu. Lalu muncul ingatan tertentu. Oh, itu waktu saya belum sekolah, waktu usia kecil, waktu saya sakit dan dibawa ke dokter di rumah sakit. Apa yang terjadi? Saya tanya. Saya diperiksa sama suster, tangan saya dibungkus sama karet hijau atau perban hijau, lalu susternya bilang, nggak diapa-apain dek, cuma mau diperiksa. Dia percaya sepenuhnya. Lalu diajak ngobrol sama dokter dan orang tuanya di sisi sebelah sana. Dia nengok, diajak ngobrol, tahu-tahu dia merasakan sakit yang kuat. Dia nengok, ternyata dia lagi disuntik. Si anak kecil merasakan suatu emosi yang begitu kuat, suatu kemarahan, dan dia berpikir, saya percaya kok saya dibohongin. Nah, nanti saya udah percaya tapi dibohongin, bukan datang lagi dari suster waktu disuntik, tapi ya dari keadaan itu. Udah begitu percaya sama teman tapi dibohongin. Jadi intinya suatu pola, suatu makna yang serupa meskipun kejadiannya berbeda-beda. Itu akibat hukum-hukum alam semesta ini. Jadi waktu kita kecil misalnya, kita begitu takut sama suatu keadaan, karena kita mengalami sesuatu yang buruk di keadaan itu, nanti waktu dewasa, kita jadi sangat takut mengalami keadaan seperti itu lagi, meskipun kita tidak ingat trauma kita, atau kita mengalaminya lagi, dalam suatu keadaan yang mungkin berbeda dari yang dulu, tapi isi makna dan emosinya sama, seperti itu. Jadi yang orang-orang mengerti itu tentang law of attraction umum ya, yang secara general as believe receive. Jadi artinya kita minta, kita percaya, kita akan dapat. Iya, itu yang disadari. Misalnya saya pengen sepeda, atau saya pengen mobil ini, ya bisa aja. Terus karena suatu hal terjadi, tapi kita lupa. Sebagai anak, misalnya dulu waktu kecil, kita begitu takut sama seseorang, itu adalah dibaca oleh hukum-hukum alam semesta tuh as believe dan receive juga. Kita begitu takut, kita begitu terfokus emosi kita, dan itu divibrasikan ke hukum alam semesta, dan itu akan datang lagi nanti dalam hidup kita. Ya, what you feel now is what you going to attract. Apa yang kita rasakan sekarang itu adalah apa yang akan kita tarik, seperti itu ya. Kelak. Law of karma, do good and good will come to you. Misalnya contohnya gitu. Jadi artinya yang kita percaya adalah
berbuat aja kebaikan, berpikir positif aja, maka yang positif akan datang. Kita berbuat baik aja, kita apa istilahnya? Kita bantu orang aja, kita tolong orang, kita hormati orang, maka kita nanti akan mendapat balasannya seperti itu. Iya, itu betul. Tapi yang dulu kita alami, yang kita nggak inget bahkan di saat dewasa pernah kita alami, kita yang anak begitu sedih karena sesuatu, kita yang waktu anak-anak begitu malu karena sesuatu, dan lain-lain, itu sebenarnya adalah suatu pancaran emosi negatif yang direspon oleh hukum-hukum karma atau sebab akibat atau tabur tuai atau law of attraction yang akan datang lagi nanti, ya. Nah itu ya. Nah kita bahas singkat pola berulang. Ketika diri yang tadi saya udah bahas ya, singkat aja. Jadi ketika diri seseorang mengalami masalah besar kehidupan di masa dewasa atau remaja ke atas ya, di dalam masalah tersebut hampir pasti ada potongan-potongan kejadian spesifik yang merupakan pengulangan dari trauma masa kecilnya. Orang yang ada dalam lingkaran kehidupan kita di saat ini beserta perilaku mereka umumnya adalah perwujudan kembali orang-orang yang ada dalam kehidupan kita di masa lalu. Contoh, seorang suami atau seorang istri yang merasa begitu bermasalah dengan sikap tertentu dari pasangannya, umumnya itu adalah pengulangan dari apa yang orang tuanya mungkin dulu punya dan lakukan juga kepada dirinya yang dia nggak sukai. Ya. Seseorang mengalami suatu keadaan tidak nyaman di pekerjaan saat ini, umumnya di dalam ketidaknyamanan itu ada potongan momen-momen yang merupakan keadaan tidak nyaman yang pernah dialaminya dulu. Contohnya kayak tadi aja, klien yang saya terapi tadi pagi ya. Di pekerjaannya, dia begitu bosan, dia diharuskan bekerja seminggu 6 hari, sehari 12 jam. Itu aturan kerjaan di tempatnya dengan gaji di bawah UMR. Nah, yang pertama muncul di pikirannya adalah melalui jam kerja yang panjang dan membosankan dan menjenuhkan, sementara saya nggak menyukai yang saya lakukan. Itu waktu diberes-beresin, itu memori asalnya adalah waktu kecil, dia itu kalau belajar selalu ditemenin sama mamanya, dan itu jam belajarnya sangat panjang karena dia nggak ngerti-ngerti, dan dia nggak suka tapi harus. Itu pengulangannya di kerjaan tuh muncul lagi. Munculnya dalam bentuk apa? Jam kerja yang panjang, dulu jam belajar yang panjang, belajarnya dia nggak suka, kerjaannya dia nggak suka, nah itu sama-samanya. Dan itu dilalui dalam waktu yang panjang. Sehari-harinya panjang juga, seminggunya juga 6 hari. Nah itu contoh pengulangan-pengulangan sederhana. Keadaannya beda, tapi rasa dari keadaannya sama. Sakit penyakit dalam keluarga, kejatuhan finansial, perpecahan dalam keluarga di saat dewasa, umumnya ini akan terkait dari pola berulang atau trauma yang pernah terjadi di masa kecil. Nah, memahami dan mengenali pola berulang ini sangat penting, selain bagi terapis juga bagi kita semua yang sekarang mendengarkan di sini udah paham bahwa realita kehidupan kita di saat ini tidak akan lepas dari trauma-trauma masa kecil, gimana cara kita mengatasi menyiasatinya, gimana cara kita mengkompensasinya, dan gimana pengulangannya di dalam masalah-masalah besar di saat ini. Ya. Sadar dan paham adalah awal penyelesaian. Jadi ketika kita sadar paham apa yang terjadi pada diri kita sadari masalah kita, maka itu adalah awal penyelesaian. Jadi gini, misalnya orang yang perokok terus dikasih tahu ngerokok tuh bisa mati loh gitu ya, bisa kanker paru. Iya, gue ngerti, gue sadar. Lah kok nggak berhenti? Ya karena itu dua bagian diri yang berbeda. Yang sadar dan paham adalah bagian diri yang menyimpan database memori tentang kesehatan, tentang akibat dari ini itu kalau merokok. Sedangkan yang mendorongnya untuk merokok adalah bagian dirinya yang lain yang punya alasan, benefit, dan rasa yang mau dipertahankan dari merokok. Jadi selalu ada konflik batin dalam hidup kita. Ya. Nah, mengapa trauma harus diatasi? Ya, karena kondisi psikologis dan fisik saling terkait. Gangguan psikologis yang tidak ditangani sebabkan sakit penyakit fisik. Jadi artinya ketika kita misalnya nahan perasaan terus, kita menyangkalin terus masalah kita dan lain-lain, itu di dalam sebenarnya terjadi sedikit-sedikit kerusakan-kerusakan
di sel-sel tubuh, di organ-organ tertentu. Ya, realita hidup kita ini dibentuk dari trauma, dan cara kita menyiasati dan mengompensasi trauma, dan trauma secara langsung akan mempengaruhi kualitas kebahagiaan hidup, dan umumnya ada pengulangan pola trauma. Jadi kenapa trauma harus diatasin? Karena sifat pikiran kita selalu maunya pleasure, kita nggak mau pain. Tapi karena di seluruh dunia digaungkan tentang berpikir positif, sedangkan sistem kita berdiri sendiri-sendiri. Kita yang berpikir positif, yang kemudian hidupnya jadi positif, kita pernah punya pengalaman negatif yang kita sangkal-sangkal, namun kepicu-picu lagi di dalam hidup. Sebenarnya seperti itu. Nah, terkaitan tubuh pikiran, stres, reaksi tubuh ketika otak mendeteksi adanya bahaya, sebenarnya itu adalah ketika ada suatu pemicu, itu di kesadaran kita itu mengarahkan ke database memori tertentu yang mungkin membuat kita cemas, kita takut. Ketika kita cemas, kita takut, itu artinya terkait trauma yang direkam di database. Otak mengaktifkan reaksi flight or flight response, dan tubuh mengeluarkan hormon stres seperti kortisol, adrenalin, dan lain-lain yang dalam jangka waktu panjang itu nggak baik buat tubuh kita. Itu sebabnya trauma harus diatasi. Ini singkatnya aja ya. Jadi semua simptom fisik maupun emosi dan perilaku yang terlihat itu mempunyai sebab keberadaannya di database memori. Trauma adalah suatu simptom yang mempunyai suatu penyebab spesifik yang bisa dicari dan harus diatasi. Karena kalau kita mengatasi trauma hanya dengan menangani simptom, istilahnya maksudnya gini. Misalnya kita pernah trauma sesuatu, lalu kita berpikir positif. Jadi teman-teman nih, saya selalu menyampaikan tentang berpikir positif. Sebenarnya seakan-akan berpikir positif nggak menyelesaikan masalah. Bukan artinya saya anti berpikir positif. Tapi karena saya terapi, saya ngerti berpikir positif itu menggeser kesadaran dari database tertentu yang terpicu. Lalu kita jadi merasa nggak enak, lalu kita berpikir positif karena sistem kita seperti itu, tapi yang ini, bagian diri kita yang pernah alamin itu nggak hilang, hanya ditekan lagi ke dalam, intinya gitu. Jika atasi trauma hanya menangani simptom tanpa mengatasi penyebab, maka tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Misalnya gini, orang sangat cemas, orang kena serangan panik, lalu pergi ke psikiater dan dapat obat. Di titik-titik tertentu dalam kehidupan, sangat penting bagi seseorang memang pergi ke psikiater untuk dapat obat, untuk menenangkan diri, untuk menghadirkan kembali hormon-hormon yang hilang karena tekanan stres dalam hidup. Tapi ketika kita menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih bisa menjalani hidup dengan lebih baik, ingat di database memori, penyebabnya itu tidak tersentuh, dan itu nanti akan kepicu-picu lagi, seperti itu. Gimana cara kita mengatasi trauma? Saya sebagai terapis memakai dua teknik ini, emotional freedom technique dan hipnoterapi. Ya. Penjelasan sedikit, EFT atau emotional freedom technique adalah terapi energi psikologi yang bekerja dengan cara melepaskan rasa, melepaskan emosi negatif dari momen-momen spesifik trauma yang pernah terjadi dalam kehidupan. Sehingga makna negatif, emosi negatif yang ada di dalam peristiwa-peristiwa itu netral, dan pemikiran kita baru bisa menjadi positif secara spontan dari dalam diri, bukan dipaksakan dari luar diri. EFT itu, hipnoterapi itu teknik untuk membawa kesadaran manusia masuk ke kondisi relaksasi mental, sehingga sangat fokus akan permasalahan yang dihadapi, dan bisa mengakses memori-memori yang menjadi akar masalah, dan kita bisa beresin. Nah, saya pakai gabungan dua teknik ini. Saya pakai gabungan teknik EFT dan hipnoterapi dengan cara saya sendiri. Jadi artinya di saat di dalam sesi terapi, trauma harus diproses, trauma harus dibereskan. Artinya di dalam sesi terapi, saya akan selalu ngomongin hal-hal yang negatif terus dari permasalahan hidup klien, karena membicarakan yang negatif, mengeluarkan yang negatif dari dirinya, itu membawa kesadarannya masuk lagi ke database memori-memori negatif yang memang ada, yang selama ini nggak terselesaikan. Untuk apa saya lakukan itu? Untuk dinetralkan kekuatannya, sehingga nanti dirinya yang alamin trauma ini itu dari dalam benar-benar terbebas. Istilahnya Pak, inner child kita, diri kita yang kecil ini benar-benar terbebas dari masalahnya, bukan karena kita siasati, bukan karena kita hindari, bukan karena kita kompensasi, tapi kita proses. Itu intinya, ya.
Oke, sekian dan terima kasih. Oke, Bu Endah, saya sudah selesai. Terima kasih. Ya, Pak Andri. Duh, padat. Pada Sangat penyayap. dicerna baik-baik. Baik, kita langsung buka sesi untuk diskusi ya, Pak. Tanya jawab ya. Baik. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Tadi materinya sangat menarik ya dan dalam sekali. Oke, di chat belum ada pertanyaan. Ya, Bu Lili sudah. Oke, ingin bertanya Bu Lili? Oke, ini silahkan Bapak Ibu sekalian. Kalau belum ada sambil menunggu mereka, izin ya Pak, saya nanya. Ya, boleh. Iya, Pak Ayah. Pada kita kan ini mayoritas juga EFTers ya, Oke. praktisioner EFT. Ada juga yang bukan ya, tapi rata-rata praktisi EFT. Oke. Secara berkala kan kita juga melakukan ya Pak. Istilahnya kita merilis ya emosi-emosi negatif kita. Bahkan Betul. kita punya ada satu tempo dengan pelajarannya Pak Edi itu kita untuk istilahnya membereskan lah, membersihkan mulai dari kecil, ya, SD, SMP, SMA dan sebagainya. Betul. Itu sudah dilakukan dan rasanya dipikir-pikir udah nggak ada lagi gitu ya, walaupun itu juga nggak mungkin gitu. Nah, setelah tadi dengar baru kerasa nih, oh ada nih yang masih ketinggalan gitu ya. Tapi kita masih belum tahu, misalnya belum bisa sadari kenapa ya ini bisa terjadi gitu. Setelah kita mundur-mundur, kita masih nggak nemu nih. Kayak tadi contohnya, seorang anak yang di pekerjaannya dia gampang bosan dan sebagainya ya, merasa semua itu ternyata dia punya pengalaman di masa kecilnya, dia belajar cukup lama ditemenin ibunya. Ya itu kan itu. Nah, berarti kan dia menemukan peristiwa zaman kecilnya dia itu yang terbawa di sekarang setelah dia dewasa. Betul. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita nggak nemu nih kejadiannya yang dulu itu seperti apa gitu. Oke. Jadi pertanyaannya gimana kalau kita nggak nemu, gimana kita beresinnya gitu kan ya pertanyaan. Gitu. Nah jadi karena bagian diri kita banyak dan sekali lagi pemicu apapun di saat ini ya yang membuat kita merasa nggak enak itu pasti terkait potongan-potongan trauma masa kecil. Jadi kita cukup beresin dari saat ini. Kalau buat saya kita cukup beresin saat ini. Kenapa kita beresin di saat ini? Karena ketika kita beresin rasa di saat ini, yang kena adalah kita yang kecil juga kan gitu. Meskipun kita nggak ingat peristiwanya di masa lalu apa. Tapi ini adalah suatu makna kejadian, suatu pola suasana yang mirip dengan yang pernah terjadi dahulu. Jadi kita beresin aja semua aspek apa yang masih muncul di situ sebagai rasa nggak enak. Misalnya waktunya panjang jenuh kita tapping, waktunya kok panjang banget jenuh banget rasanya bosen banget gini-gini, bla bla bla. Nanti lama-lama itu akan ya tetap akan rilis juga dan sebenarnya kita yang kecil juga kena. Tapi biasanya waktu kita melakukan tapping itu kesadaran kita umumnya terhubung sama penyebab-penyebabnya seperti itu umumnya ya. Jadi jadi gini, kalau banyak klien saya juga bilang seperti ini. Tapi saya nggak banyak ingat masa kecil kita, saya nggak ingat masa kecil saya gitu kan. Ya saya akan bilang nggak apa-apa. Ingetin aja, rasain aja apapun yang nggak nyaman di saat ini, itu yang mengalami kan kita yang kecil itu, gitu loh. Sebenarnya kita lagi yang hadir di kesadaran dewasa kita, kayak gitu. Betul. Oh, jadi bisa itu akan dia terbawa juga ya, yang lalu itu, yang lama itu ya. Betul. Kemudian, jadi kan sering juga kadang-kadang klien tuh ngomong gini, Pak, enggak, aku baik-baik aja gitu ya. Hidupku baik-baik aja dari kecil, keluargaku baik-baik aja.
dengan tadi, maksudnya lingkaran pertama, kedua itu semua baik-baik aja gitu. Betul. Demikian rupa butuh waktu kadang-kadang untuk bisa memanggil kembali memori-memori yang tadi Yes, gitu. betul. Nah, itu saya juga umumnya klien yang berkata seperti itu adalah klien, kalau di saya ya, klien yang datang terapi pertama itu bukan dari maunya sendiri, tapi karena dorongan dari orang-orang lain. Tapi ada juga ya klien-klien yang datang, terus saya jelasin tentang ini itu, saya jelasin yang seperti tadi lah, kurang lebih sistem kita gimana. Jadi artinya ada trauma masa kecil. Umumnya ada orang-orang yang memang akan berkata begini, hidup saya baik-baik aja, saya sebagai anak senang-senang aja, orang tua saya sayang sama saya selalu misalnya apa yang saya ingin dipenuhi. Artinya apa? Itulah yang diingat oleh kesadaran mereka tentang momen-momen itu, gitu ya. Hmm. Tapi bukan berarti mereka tidak mengalami yang nggak enak, hanya mereka nggak ingat. Hmm. Artinya, masalah yang ada di saat ini, itulah pengingatnya dari apa yang pernah terjadi di belakang sana, kan gitu. Ya kan, itu Ya. kebanyakan pengulangan aja, kebanyakan pengulangan. Jadi artinya, saya juga akan bilang bahwa masalah besar ini misalnya pertengkaran sama suami misalnya atau sama pasangan atau di pekerjaan gini-gini, artinya apa? Artinya potongan-potongan momen nggak nyaman di dalam masalah saat ini umumnya kamu yang kecil kemungkinan besar pernah mengalaminya, hampir pasti itu mungkin saya bilang. Tapi kalau dia nggak ingat ya nggak apa-apa, beresin kita dari saat ini gitu loh. Biasanya saya lakukan seperti itu. Oke, baik. Ini sudah mulai ada pertanyaan Pak Ya, Adri ya. dari Pak Nasri Julhaidi. Cara termudah memproses luka batin seperti apa Pak Iwan? Menerima segala emosi negatif yang dialami kah? Ya, oke. Oke, salam kenal ya Pak Nasri. Oke, saya akan coba jawab pertanyaannya ya. Jadi, cara termudah memproses luka batin seperti apa? Apakah menerima segala emosi negatif yang dialami? Nah, banyak memang orang di level kesadaran yang lebih tinggi itu mengatasi emosi negatif dengan cara menerima, ya, menerima. Menerima tuh artinya apa? Kan sistem kesadaran kita ini bekerja kalau ada emosi negatif yang kepicu sesuatu, kalau emosinya kuat, kita pasti akan meminggirkan peristiwa itu. Kita mau coba lupakan, kita coba berpikir positif. Nah, menerima itu artinya kita membiarkan dia hadir, mengisi kesadaran kita dengan rasa nggak enak itu, kan gitu ya, dengan cara menerima. Nah, memang ada case-case di mana ketika kita menerima, ketika kita berani menjalani dan mengalaminya lagi, itu emotionnya bisa mulai mengalir, bergerak di tubuh kita untuk terilis. Ada hal-hal seperti itu. Ketika kita ngerasain rasa nggak enaknya dan lain-lain, kita mulai bisa melakukan proses berpikir ulang dari keadaan itu. Untuk apa ya? Untuk reframe itu, untuk membingkai ulang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu bisa aja terjadi. Tapi kalau momen-momennya itu berisi emosi-emosi yang sangat kuat, umumnya orang kurang tahan dan pasti akan kurang nyaman, dan itu pasti akan jauh lebih lama lagi pakai cara menerima seperti itu. Bukannya nggak bisa aja, tapi dalam case-case tertentu itu karena emosi negatif itu kan, emosi negatif yang dirasakan di kesadaran itu kan umumnya kumpulan lebih dari satu aspek, bisa 2-3 aspek yang akarnya di masa kecil dari momen berbeda-beda. Masuknya sekalian ke kesadaran kita ketika kepicu sesuatu, umumnya itu nggak enak dan kita pasti bergerak itu. Jadi susah juga untuk menerima. Jadi cara yang paling baik kalau itu memang, kalau udah pernah belajar EFT ya kita selesaikan satu persatu atau pergi ke terapis. Tapi kalau memang bisa dengan cara menerima dan ikhlas, itu artinya kalau orang benar-benar bisa masuk ke level benar-benar ngerasain lagi dan ikhlas dengan rasa itu, ya mungkin itu perlahan-lahan juga akan surut. Bisa juga, cuman mungkin prosesnya akan jauh lebih lama lagi. Ya, Seperti itu Pak Nasir. Ya. Nah, Pak Nasri. Ya Pak Nasri. Ya silakan kalau mau ditanyakan lagi. Ya. Dan ini ya Pak Adri ya, kita kalau di EFT juga memang tahap pertama itu acceptance ya. Ya, betul. Itu dia. Di EFT memang pertama ada tahap untuk kita benar-benar masuk ke momen itu lagi gitu, baru kita
releasing gitu kan. Ya, tapi setelah acceptance apa namanya diganti dengan yang positif ya. Betul. Let it Di go. accept terus dinetralin dulu baru diganti dengan yang positif seperti itu. Positif ya. Betul. Oke. Dan ini ada lagi. Sebentar Pak. Dari Bu Nadia. Oh ya. Oh nih Bu Nadia, semoga materinya bisa di-share. Bisa kan? Boleh aja. Nanti gimana? Saya bikin PDF nanti saya share gitu ya? Ya, Bapak kirim ke saya nanti. Bisa. Boleh. Nanti saya kasih. Ya. Baik, siap Bu Nadia. Saya bikin ini. Terima kasih Pak. Ya. Baik, ini dari Bu Lilis. Tadi dijelaskan kalau trauma hanya menghilangkan gejala, kurang bagus, tapi harus menghilangkan penyebabnya kalau tidak salah tangkap. Ya, betul. Dan dijelaskan bisa diterapikan dengan hipnoterapi. Cara menghilangkan trauma dan hipnoterapi apa diterapi di tempat praktek Bapak? Caranya seperti apa? Salam kenal ya Ibu Lilis ya. Jadi memang menghilangkan trauma itu kita perlu benar-benar istilahnya memproses trauma. Memproses trauma artinya benar-benar ya kalau di teknik hipnoterapi dan di EFT itu artinya kita kembali mengalami sedekat mungkin dengan emosinya waktu kejadiannya, dan itu sebenarnya kesadaran kita lagi ditarik masuk kembali ke database memori, dan di situ ada energi negatif. Di situ kita akan melakukan teknik-teknik untuk menetralkan seperti itu, menetralkan. Jadi kekuatan emosi negatifnya nanti akan rilis perlahan-lahan. Dilakukannya di mana? Ya bisa di tempat praktek saya, atau kalau memang dalam jangkauan saya bisa datang, atau bisa online. Nah online itu artinya saya terapi online itu sebenarnya jauh sebelum pandemi saya udah mulai terapi online sejak tahun 2007, nggak terlalu jauh sih, sejak tahun 2017 saya mulai terapi klien saya yang kuliah di Jepang gitu kan, karena dia mengalami masalah dia nggak bisa ke Indonesia kan, kita terapinya pakai Skype dulu. Nah jadi itu terapi, terus habis itu banyak klien-klien orang Indonesia yang di sana atau orang sana yang terapi melalui online ya, jadi terapinya juga bisa online kalau terkendala jarak dengan hasil yang sama. Cuman orang banyak yang berpikir begini, saya lebih seneng face to face karena engagementnya lebih dapat, keterhubungannya lebih dapat. Iya betul seperti itu, tapi kalau untuk efektivitasnya ya sebenarnya sama. Karena klien-klien saya yang pernah terapi face to face, kemudian ketika terjadi pandemi mereka harus online, ya sama-sama aja hasilnya seperti itu. Jadi bisa di tempat saya, bisa saya datang kalau nggak terlalu jauh, bisa juga online Ibu Lilis, seperti itu. Oke. Ya. Lanjut adalah ini Sepi ya, namanya Sepi. Selamat malam Pak Adri, bagaimana cara memutus peristiwa berulang yang sering terjadi pada seseorang? Ya Pak, jadi ini Bapak atau Ibu Sepi gitu ya, Pak Bu, salam kenal ya, saya Iwan atau Adrianto Darmastion. Bagaimana cara memutus peristiwa berulang yang sering terjadi pada seseorang? Nah jadi saya itu akan selalu, kalau misalnya di dalam sesi terapi ya, mungkin Bapak atau Ibu Sepi ini juga seorang EFTers atau bukan, saya nggak tahu, tapi kalau EFTers intinya jadi gini, kita melakukan pemetaan dulu. Maksudnya pemetaan tuh gini, kita ngelihat masalah kita di saat ini adalah apa, misalnya masalah sama atasan atau masalah sama pasangan, masalahnya tentang apa, tentang nilai kehidupan apa-apa. Nah, dengan memetakan seperti itu ya, kita akan terhubung ke database memori kita dan mungkin muncul memori-memori awalnya. Nah, memutusnya itu adalah dengan pertama melepas rasa. Melepas rasa tuh gimana? Ya kita netralin semua yang ada di saat ini yang terkait ke masa lalu, kita beresin juga seperti itu ya. Karena ini pasti umumnya pengulangan itu udah terjadi lebih dari sekali. Jadi emosinya dibuat semakin kuat di setiap kejadian di sistem kita, dan ketika kita mengalami itu udah penambahan dan penguatan karena udah pengulangan. Jadi gimana cara kita beresin pengulangan? Kita beresin apapun yang muncul terkait masalah saat ini.
Ya, seperti itu. Nanti akan mundur-mundur lagi ke belakang. Lalu setelah itu beres, nanti kalau di terapi itu kita juga akan melakukan perubahan, kita akan restrukturisasi artinya kita mungkin bisa melakukan perubahan-perubahan tertentu di area memori. Misalnya tadinya emosi kita nggak terpenuhi di situ, lalu kita jadi kita merasa nggak dicintai, lalu kita mencintai diri sendiri dan bla bla bla. Nah, apakah pola berulang itu jadi putus? Putus itu artinya gini, tidak terjadi lagi. Bisa iya, bisa tidak. Tapi, kalaupun sampai terjadi lagi pola berulang, rasa kita, respon kita sudah berubah. Seperti itu, ya. Dan kalau masih terjadi, masih sedikit mengganggu, berarti masih ada yang belum beres di dalam pengulangan itu yang kita udah bereskan, tapi ada yang terlewat. Kita beresin lagi. Kalau kita udah beres, benar-benar beres, umumnya apa yang terjadi? Bisa peristiwa-peristiwa atau pola-pola tersebut tidak berulang lagi, kita malah mengalami realita yang berkebalikan. Itu udah banyak sekali dialamin oleh klien-klien saya, merubah realita kehidupan dari pola berulang negatif menjadi sesuatu yang positif. Tapi kita harus pastikan beres dulu. Tapi kalau sampai masih terjadi lagi, paling tidak waktu kita mengalaminya lagi, kita ada di level penerimaan dan perasaan yang udah jauh berbeda, seperti itu. Bahkan mungkin peristiwa itu udah nggak mengganggu kita lagi, seperti itu. Itu jawabannya Bapak atau Ibu Sepi. Ya, terkait dengan pengulangan ini juga kasusnya banyak ya, Pak Iwan ya. Ya. Oke. Ya banyak umumnya pokoknya kalau yang saya pahami itu pokoknya apapun yang terjadi di masa dewasa umumnya hampir pasti itu adalah pengulangan. Makanya saya selalu kalau terapi itu saya nyelidik sampai dalam sekali apapun yang teringat. Kalau nggak teringat ya nggak apa-apa. Tapi pokoknya ngenalin pola masalahnya, ngenalin momen-momen spesifiknya, ngenalin aspek-aspeknya. Nah itu umumnya adalah udah pengulangan. Nah kita beresinnya di saat ini. Kalau nggak terhubung ke masa lalu, kita beresinnya tetap di saat ini, kayak gitu. Oke. Saya lihat tidak ada. Ini dari Ibu. Oh, ini ya kalau saya share aja. Saya boleh share nomor HP saya kan di sini, Bu? Silakan Pak. Ya, jadi untuk Ibu siapa ini? Ibu Lilis ya, Ibu Lilis. Saya share buat teman-teman yang mau menghubungi saya. Bentar. Silakan boleh langsung ke nomor handphone saya. Ya, silakan ya. Kalau mau ditanyakan lagi. Nah. Silakan Bapak Ibu sekalian, Pak Adri udah share nomor HP-nya ya, nomor WA-nya. Baik, Pak Adri. Iya. Oh nih, Bu Yeti nih, ini Dokter Yeti Ramli. Oh ya. Berapa lama Pak masalah trauma masa kecil bisa diatasi dengan terapi ini? Salam kenal ya Bu Yeti. Jadi berapa lama tuh kita bicara tentang jumlah sesi ya. Jadi gini, kalau melalui pengalaman rata-rata saya itu setiap permasalahan kehidupan di saat ini umumnya memakan jumlah sesi 3-4 sesi dan setiap sesi itu sekitar 2,5 sampai 3 jam. Jadi kalau kita ngomong berapa lama, kalau mau ditotalin 4 kali 3 jam itu sekitar 12 jam, tapi nggak langsung 12 jam sekaligus, tapi kita potong-potong dalam bentuk 3-4 sesi. Nah, 3 atau 4 sesi ini adalah rata-rata, jadi nggak bisa dijadikan suatu patokan, karena ada case-case yang selesai bisa 5-6 sesi baru selesai, ada juga yang lebih singkat, ada yang lebih 2 sesi, ada yang 2 sesi juga udah selesai, jadi sangat beragam, tapi umumnya kalau kita ambil rata-rata 3-4. Nah, kenapa ada yang bisa lebih? Karena kadang-kadang pemahaman seseorang, terus sistem, karena gini ya, misalnya saya ngeberesin, jadi gini, ada orang-orang yang
begitu terbiasa menghindar dari emosi negatif dengan cara mengalihkan pikiran, sehingga agak sulit ngebawanya kembali ke momen-momen pain yang seharusnya dialamin. Dia langsung berpikir positif, dia langsung berpikir positif, dia langsung berpikir positif. Itu pun termasuk bagian yang harus diselesaikan dan dikerjain dalam sesi terapi, dan itu akan menambah panjangnya sesi. Bukan salah, bukan benar ya, itu memang sistemnya kayak gitu. Ada orang-orang yang seperti itu. Jadi itu bisa bikin sesi jadi lebih panjang juga seperti itu. Ya, jadi Oke. kembali ke Ibu Yati, jawabannya berapa lama masalah trauma masa kecil bisa diatasi? Umumnya 3-4 sesi, setiap sesi itu sampai dengan 3 jam, berarti sekitar 9-12 jam. Cukup cepat ya teman-teman ya, kalau kita ngelihat misalnya kita bawa masalah sampai, misalnya sekarang kita umur 50, akar-akar masalah terjadi di umur 3, 4, 5, sampai 7 tahun, mengalami pengulangan-pengulangan, lalu selesai dalam 12 jam yang kita bawa puluhan tahun. Itu cukup cepat. Cepat. Ya. Ya, oke. Ya, Demikian Dokter Yati. Sekarang kembali lagi ke Pak Nasri. Ini sebentar, Pak. Saya nggak bisa. Pak Nasri. Ya, apa bisa menyembuhkan luka batin secara mandiri atau self healing melalui EFT, hipnoterapi, atau gunakan teknik terapi? Apalagi Pak Iwan sebaiknya? Ya, Pak Nasri. Jadi kalau saya ya di dalam teknik di dalam menterapi diri ini, kita sangat bisa self healing ya pakai EFT. Umumnya gini, kalau kita ngomong hipnoterapi itu kan suatu teknik membawa gelombang otak ke level yang lebih rendah untuk benar-benar hening dan bisa masuk ke akar-akar masalah seperti itu. Jadi sebenarnya kita pakai EFT aja kita bisa self healing, karena ketika kita pakai teknik EFT dan kita terfokus pada emosi negatif, sebenarnya kita udah masuk sendiri tanpa melalui proses hipnoterapi formal seperti itu ya. Jadi kita bisa masuk sendiri seperti itu. Saya umumnya cuma pakai EFT, hipnoterapi gabung mungkin sama sedikit NLP gitu Pak Nasri. NLP itu paling sedikit reframe, sedikit apa, tapi itu saya pastikan saya lakukan hanya setelah emosi-emosi negatif terkaitnya netral dulu. Saya nggak pernah main timpa seperti itu. Main timpa masih ada rasa apa-apa kita tutup positif, saya selalu abisin dulu sehabis-habisnya seperti itu. Jadi kita harus sampai minimal kita netral dulu. Ketika minimal kita netral dulu, pikiran positif kita nanti dengan sendirinya bisa ambil alih tanpa terganggu yang negatif lagi. Seperti itu Mas Nasri. Itu aja sih teknik yang saya pakai. Oke, ya sama-sama Pak Nasri. Ya. Oke, berarti tadi ya Pak Adri ya, Ya. kalau kita mau reframe kemudian metafor atau apapun, Ya. itu kan merubah bagaimana kita mempositifkan kan? Betul. Tapi akarnya selesai dulu baru itu dilakukan ya. Betul. Itu saya selalu seperti itu. Jadi begitu sudah netral, baru reframing, baru metafor dan sebagainya. Betul. Ya. Oke, masih ada 5 menit. Silakan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya tambahkan, saya kalau mungkin karena saya agak perfeksionis, jadi saya harus pastikan sampai netral dulu. Memang ada sih emosi-emosi yang sulit untuk netral karena ya mungkin karena ada faktor-faktor terkait lain gitu ya. Tapi sebisa mungkin sampai netral dulu baru dimasukkan yang positif seperti itu. Ini kita bicara teknisnya ya kurang lebih. Ya. Oke, kalau penundaan, sering menunda, itu juga ada kaitannya dengan trauma? Hampir pasti. Jadi kayak gini. Contohnya penundaan misalnya kayak contohnya saya sendiri deh. Saya yang paling gampang saya dulu. Waktu saya misalnya gini, saya mau update web saya gitu ya, atau mau bikin tulisan-tulisan tertentu gitu kan. Nah, yang saya sadari polanya selalu seperti apa? Saya mau kerjain, tiba-tiba cari cemilan gitu. Kerjain, tiba-tiba lihat IG dulu, saya kerjain, lihat FB dulu. Nah, karena sifat pikiran kita selalu menghindari, menyiasati, mengkompensasi, dan manifestasi pain, artinya saya paham bahwa ini pasti ada suatu pain yang terkait di dalam pekerjaan yang saya mau lakukan. Jadi saya bedah dulu aspeknya. Jadi apa sih yang saya rasakan? Oh, rasanya kalau begini saya susah, saya nggak ngerti.
saya beresin dulu rasa susah dan nggak ngerti. Tapi ternyata juga memang ada hubungannya sama trauma. Karena apa? Karena saya ingat, makanya waktu saya beresin itu, waktu saya lagi fokus tapi nggak dapat fokus lagi, nggak bisa-bisa, itu muncul suatu memori trauma masa kecil waktu saya mungkin belum sekolah ya. Waktu itu tinggal di rumah, waktu itu listrik belum masuk di rumah saya di daerah Cilandak ya, tahun 72 atau 73. Di sini ada adik saya nih, jadi dia mestinya juga ngalamin bersama saya, tapi mungkin dia nggak ngalamin peristiwa yang saya alamin. Jadi saya lagi diajarin baca sama papa saya. Saya ingat bacaannya itu dulu hanya dua patah kata, kitanya B A ba B I B gitu kan, P A pa P I P seperti itu. Tapi saat itu papa saya menuliskan 3 suku kata O O M. Saya ingat saya begitu kesulitan. Biasanya 2, ini 3. Dan saya nggak ngerti-ngerti. Dan waktu saya nggak ngerti-ngerti itu, ada papa saya di sini ngawasin, dan sekaligus saya tahu, ya mungkin vibrasi emosi negatif papa yang semakin nggak sabar itu. Kemudian akhirnya papa nggak sabar dan papa gebrak meja dan agak bentak. Saya bilang, ini tulisannya Om, seperti itu. Nah, di momen itu kesulitan memahami terkait adanya papa saya yang saya takuti di saat itu dan lain-lain, itu membuat saya menghindari sesuatu yang sulit yang saya harus tekuni terus-menerus kayak gitu. Itu hanya contoh kecil aja. Jadi penundaan umumnya hampir pasti terkait trauma. Oke. Kalau peristiwanya belum terdeteksi gitu ya, itu berarti kita merasakan pada saat peristiwa kita stuck itu. Yes, betul. Kita merasakan aja. Ini apa sih yang rasakan yang membuat saya pengen menghindar? Kan sifat pikiran kita selalu mau menghindari pain, gitu, seperti itu kan. Jadi apa sih yang saya hindarin? Oh, ini kok sulit banget, kayaknya sulit. Oke, kita beresin dulu sulit. Terus nanti kayaknya nggak dapat. Terus nanti rasanya kok tegang, rasanya kok kayak suasananya nggak enak. Ntar lama-lama kita akan dapat gitu. Umumnya seperti itu. Umumnya kesadaran kita akan nyampe juga ke penyebab awalnya. Oke. Seperti itu. Dibutuhkan kesabaran cukup tinggi ya, Pak Adri. Saya tahun 2015 atau 16 saya kena anxiety attack dan panic attack, trauma, sampai saya pernah harus ke psikiater seperti itu ya. Dan saya beberesnya cukup lama. Tapi justru karena saya beberes sendiri, saya benar-benar beberes sendiri, saya beresin, jadi makin ngerti, makin paham sistemnya di dalam, gimana cara kita menghindar, gimana cara kita mengkompensasi, gimana cara apa, itu semua terhubung di dalam sebenarnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adri. Ini masih ada chat. Dari Pak Nasri. Ya, Pak Nasri lagi ini. Apa menetralkan emosi negatif itu harus berujung dengan memaafkan diri sendiri dan pihak lain yang sudah mengecewakan kita? Jadi di dalam terapi itu kan ada yang namanya forgiveness therapy ya pasti ya. Forgiveness therapy itu memaafkan. Nah kalau saya tapi amat sangat jarang banget melakukan forgiveness therapy. Saya amat sangat jarang juga untuk memaafkan diri atau memaafkan orang lain. Karena apa? Karena yang membuat kalau buat saya yang munculnya buat tentang harus memaafkan itu adalah masih adanya aspek tersisa dari suatu pain. Jika semua aspeknya udah beres semua, dicari apapun, benar-benar udah nggak ada rasa apa-apa lagi, apa yang harus dimaafkan gitu kan? Prinsipnya seperti itu. Jadi boleh kita pakai memaafkan, tapi saya jarang pakai. Saya nggak pakai memaafkan juga, kurang lebih hasilnya ya sama seperti itu ya. Jadi tapi kita pastikan semua emosi negatif terkait suatu peristiwa itu benar-benar beres. Tanpa kita berpikir positif, kita cari terus negatifnya sampai beres. Baru itu selesai seperti itu. Kecuali memang muncul rasa misalnya pengen orang itu minta maaf. Nah itu terkait suatu value biasanya. Terkait suatu value bahwa kalau salah harus minta maaf, kalau ini harus minta. Nah, kata-kata yang masuk dan jadi nilai kehidupan itu juga bisa muncul dalam bentuk rasa kepengen orang itu minta maaf, kepengen apa bla 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 seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita orang yang menyakiti kita itu
tidak ada lagi bersama kita, atau orang itu bahkan tidak menyadari kesalahannya, atau bahkan orang itu nggak bisa minta maaf, kita kan nggak bisa paksa dia. Jadi kita beresin aja semua rasa terkait dari apa yang dilakukan yang nggak enak dari orang itu, maka dengan sendirinya itu jadi netral, dan rasanya dia nggak meminta maaf pun nggak jadi masalah lagi kalau udah benar-benar clear, udah benar-benar netral seperti itu. Oke. Betul Pak Nasri. Lebih diganti kepada menerima jika semuanya sudah netral. Betul Pak. Bu Nadia ini, Bu Nadia. Jadi Oh iya, proses iya, memaafkan itu benar, lebih ya, ganti benar. kepada menerima ya. Tapi sebaliknya, kalau kita sendiri yang merasa bersalah, Ya. itu perlu nggak kita memaafkan diri sendiri? Jadi kita merasa bersalah tuh dengan Iya. seorang gitu. Kalau saya tetap akan cari apa sih aspek yang masih tersisa yang masih membuat saya merasa bersalah seperti itu. Saya akan tetap cari seperti itu. Bukannya saya anti minta maaf ya. Saya pasti akan minta maaf kalau saya sampai salah, termasuk memaafkan diri. Tapi jika saya masih merasa nggak enak terhadap sesuatu ya yang saya lakukan kepada orang, pasti akan saya cari sampai saya dapat apa rasa dan pikiran yang masih tersisa yang membuat saya masih merasa nggak enak. Oke. Sama diri sendiri maksudnya, termasuk memaafkan diri sendiri, kayak merasa bersalah banget dan lain-lain. Itu nanti kalau udah clear semua, umumnya itu akan jadi pemahaman yang berbeda. Ya mungkin itu terjadi dengan sendiri, terjadi penerimaan bahwa saya menerima bahwa diri saya melakukan itu karena di titik itu saya bla bla bla, seperti itu. Itu udah terjadi penerimaan, udah terjadi pemaafan terhadap diri kita sendiri juga sebenarnya di titik itu. Asal udah netral semua, intinya seperti itu. Ya, karena tadi ya akarnya udah ketemu ya Pak. Jadi, Yes, betul. nah itu juga. Oke. Betul, seperti itu. Rasa bersalah itu sama saja dengan emosi yang lain ya, marah, takut dan sebagainya ya. Betul, pasti masih ada hubungannya dengan database memori tertentu yang pernah kita alamin. Yang belum selesai. Ya. Betul sekali. Baik. Cek chat dulu, kelihatan sudah ini ya. Oke. Tadi rasanya semua sudah ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Dan Bapak Ibu sekalian, jadi topik yang sangat menarik dan ini apa istilahnya dipahami dan kesadaran dari kita ya untuk membereskan kesadaran dari kita bahwa ada sesuatu yang perlu kita selesaikan. Betul. Jujur pada diri sendiri untuk melihat bahwa ada something wrong dengan diri kita. Betul. Kalau kita selesaikan, kalau bisa kita mandiri melakukan ini dengan teknik tadi EFT, hipno atau teknik yang lain, silakan. Betul. Bisa belajar di ICIP ya untuk teknik EFT itu. Iya, kalau tidak bisa ambil sertifikasinya atau pergi ke terapis, misalnya ke Pak Adri dan sebagainya. Silakan. Intinya adalah selesaikan ya Pak, harus diselesaikan trauma itu. Jadi sehingga kita bisa merubah realita hidup kita akan jadi lebih baik ya. Intinya kita mau merubah realita hidup kita sebanyak mungkin yang positif, bukan karena dipaksakan, tapi karena dengan sendirinya jadi positif gitu kan. Ya, betul. Ya. Dan tentu saja ini prosesnya seperti menurut saya juga sepanjang hidup kita ya Pak ya. Terus kita lakukan secara kalau kita rajin beberes, permasalahan kehidupan umumnya akan jadi semakin sedikit, kalaupun masih ada rasanya akan semakin sedikit, kita akan jadi semakin santai menghadapinya. Santai karena benar-benar udah banyak aspek beres, intinya seperti itu. Iya. Nah. Tentu saja akan jadi lebih berkualitas ya. Yes, pasti. Baik. Terima kasih Pak Adri. Sebelum saya tutup silakan closing statement Pak. Closing statement-nya, oke. Jadi buat semua teman-teman yang mendengarkan, sekali lagi pahami bahwa sepositif apapun hidup kita tidak lepas dari peristiwa-peristiwa negatif yang pernah terjadi di masa anak-anak kita yang direkam ya, seperti itu. Dan pengulangan itu nyata. Kalau pengulangan itu tidak terjadi di diri kita, bisa terjadi di diri anak kita atau di diri
pasangan kita yang kita lihat ataupun di diri orang-orang terdekat kita seperti itu. Nah, jadi sebenarnya itu adalah teguran alam semesta untuk meminta kita untuk membereskan diri. Sebenarnya membereskan diri itu artinya benar-benar kita menyadari ketika ada suatu pemicu, ada suatu emosi negatif, ya itu berarti kita punya sesuatu yang terkait sama itu. Jadi apa ya istilahnya, kita harus beresin. Beresin itu artinya kita membebaskan inner child kita membebaskan diri kita yang anak-anak dari semua kejadian yang nggak enak yang terulang-ulang-ulang lagi. Karena kita mencintai diri kita kan seperti itu. Nah itu pesannya seperti itu ya. Supaya hidup kita juga lebih bahagia tentunya, lebih berkualitas. Terima kasih. Sama-sama Pak. Jadi cintai diri kita dengan terus beberes ya. Ya, itu. Semangat beberes. Ya, Tentu saja. beberes, betul. Semangat beberes. Ya. Baik, Pak Adri. Ya. Terima kasih atas sharingnya yang sangat inspiratif ini dan sangat bermakna buat kita semua, termasuk saya. Semoga memberikan istilahnya keberkahan buat Pak Adri, semakin berkah ilmunya, semakin berkah keluarga dan pekerjaannya, dan tetap bisa sharing kepada kami. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga atas kehadiran dan partisipasinya. Saya Endah bersama Pak Adri, mohon diri sampai ketemu di acara Icon Talks berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam Pak Adri. Malam.